Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan ya. Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang matriks. Yang pertama, konsep matriks. Yang kedua, jenis-jenis matriks. Yang ketiga, kesamaan matriks. Dan yang terakhir adalah transpose matriks. Yang pertama adalah pengertian matriks. Apa sih matriks itu? Matriks adalah susunan sekelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom, di mana susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Contohnya, silahkan perhatikan di bawah ini. Yang disebut baris pada contoh tersebut adalah pada baris pertama yaitu 199, 119, 98, 416 dan seterusnya hingga baris ke-5. Sedangkan yang dimaksud kolom elemen-elemennya yaitu pada kolom pertama adalah 199, 76, 48, 20, 18 dan kolom-kolom selanjutnya hingga kolom ke-4. Selanjutnya adalah notasi dan ordo matriks. Matriks biasanya dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital, sedangkan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika A adalah sebuah matriks, maka AIJ menyatakan elemen yang terdapat pada baris ke-I dan kolom ke-J dari matriks A dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga ke N. Matriks A dapat dinotasikan dengan A sama dengan dalam kurung AIJ. Jika suatu matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Matriks A yang berordo M dikali N dapat ditulis dengan A M dikali N. Contohnya, silahkan diperhatikan. Nah, matriks A tersebut terdiri atas 3 baris dan 4 kolom. Maka, ordo dari matriks A tersebut adalah 3 dikali 4 dan dapat ditulis A 3 dikali 4. Untuk selanjutnya adalah macam-macam matriks. Macam-macam matriks dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang kedua, matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Nah, pada matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom, ini dibagi menjadi 3, yaitu matriks baris, matriks kolom, dan matriks persegi. Sedangkan matriks berdasarkan pola elemen-elemennya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu matriks 0, yang kedua matriks diagonal, yang ketiga matriks identitas, yang keempat matriks segitiga bawah, dan yang terakhir adalah matriks segitiga atas. Selanjutnya adalah macam-macam matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Ordo matriks yang terdiri atas satu baris dan n kolom adalah 1 dikali n. Contohnya sebagai berikut. Nah, matriks B tersebut adalah matriks baris yang berordo 1 dikali 4. Kenapa 1 dikali 4? Karena matriks B tersebut terdiri dari 1 baris dan 4 kolom. Maka matriks B adalah matriks baris yang berordo 1 dikali 4. Yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Ordo matriks yang terdiri atas M baris dan 1 kolom adalah M dikali 1. Contohnya sebagai berikut. Nah, matriks C tersebut adalah matriks kolom yang berordo 3 dikali 1. Mengapa berordo 3 dikali 1? Karena terdiri dari 3 baris dan 1 kolom.
Yang ketiga adalah matriks persegi. Matriks persegi yaitu matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom. Jadi, matriks persegi yaitu matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom dengan jumlah yang sama. Contohnya sebagai berikut. Nah, matriks D tersebut merupakan matriks persegi berordo 3 atau bisa disebut juga matriks persegi berordo 3 dikali 3. Selanjutnya, macam-macam matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Tadi dibagi menjadi 5. Untuk yang pertama adalah matriks 0 atau bisa dilambangkan dengan O. Matriks 0 yaitu matriks yang semua elemennya 0. Contohnya sebagai berikut. Untuk yang kedua adalah matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu suatu matriks persegi yang elemen-elemennya adalah 0, sedangkan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan contohnya. Untuk yang ketiga adalah matriks identitas. Matriks identitas yaitu suatu matriks persegi dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen-elemen yang lain sama dengan 0. Contohnya silahkan diperhatikan. Untuk yang keempat adalah matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama adalah angka 0. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contohnya. Untuk yang terakhir atau kelima yaitu matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas yaitu suatu matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh di bawah ini. Yang selanjutnya adalah transpos suatu matriks. Transpos matriks A adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Transpos matriks A dapat dinyatakan dengan A pangkat T. Huruf T bisa ditulis dengan huruf kapital atau huruf kecil. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan contoh di bawah ini. Nah, suatu matriks A mempunyai elemen-elemen baris pada baris pertama yaitu 2, 3, 4, dan 0. Maka jika matriks A ditransposkan, elemen-elemen tersebut menjadi elemen-elemen pada kolom, di mana pada elemen-elemen baris pertama tadi akan menjadi elemen-elemen pada kolom pertama, begitupun seterusnya. Untuk selanjutnya adalah matriks simetris. Matriks dikatakan simetris apabila matriks A sama dengan matriks A transpos. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contohnya. Nah, dari contoh tersebut terlihat bahwa matriks A sama dengan matriks A transpos. Maka dapat disimpulkan matriks A tersebut adalah simetris. Selanjutnya adalah kesamaan dua matriks. Matriks A sama dengan dalam kurung AIJ dikatakan sama dengan matriks B sama dengan dalam kurung BIJ jika dan hanya jika terdapat dua syarat. Yang pertama, A dan B berurut sama. Yang kedua, AIJ dan BIJ untuk semua I dan J atau semua elemennya yang seletak adalah sama. Matriks A sama dengan matriks B dilambangkan dengan A sama dengan B. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contohnya. Nah, dari matriks A dan B dapat kita ketahui elemen-elemen yang seletaknya bernilai sama, juga berurut sama, yaitu 2 dikali 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Nah, untuk memahami materi kesamaan matriks,
Mari kita coba mengerjakan contoh soal. Nah, di sini soalnya adalah diketahui matriks A sama dengan berikut dan B sama dengan berikut. Jika A sama dengan B, maka nilai A plus B plus C sama dengan. Nah, soal ini adalah soal kesamaan matriks. Langkah pertama adalah diketahui dalam soal jika A sama dengan B atau jika matriks A sama dengan matriks B, maka kita tulis matriks A sama dengan matriks B. Selanjutnya, kita substitusikan matriks A. Matriks A adalah 4A, 8, 4, 6, negatif 1, min 3B, 5, 3C, 9. Sama dengan matriks B-nya adalah 12, 8, 4, 6, negatif 1, 3A, 5, B, dan 9. Nah, hal ini menunjukkan kesamaan antara matriks A dan matriks B karena yang ditanyakan adalah nilai dari A ditambah B ditambah C. Maka langkah awal kita mencari nilai A-nya dulu, nilai B dan nilai C-nya. Untuk mencari nilai A, kita lihat di sini terdapat A. Nah, maka 4A sama dengan elemen yang serta adalah 12, maka 4A sama dengan 12. Jadi A sama dengan 12 per 4. Jadi A ketemu 12 dibagi 4 adalah 3. Selanjutnya adalah mencari nilai B. Yang terdapat B adalah negatif 3B. Sama dengan elemen yang seletak dengan negatif 3B adalah 3A. Nah, negatif 3B sama dengan 3A. A tadi sudah kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 3, maka kita substitusikan nilai A-nya. Nah, min 3B sama dengan 3 dikali 3 adalah 9. Jadi nilai B sama dengan 9 per negatif 3. Jadi B sama dengan 9 dibagi negatif 3 adalah negatif 3. Untuk yang selanjutnya adalah mencari nilai C. Nah, yang terdapat C adalah 3C sama dengan 3C elemen yang seletaknya adalah B. Maka 3C sama dengan B. 3C sama dengan B tadi sudah diketahui adalah negatif 3, tinggal kita substitusikan negatif 3. Maka C sama dengan negatif 3 dibagi 3. C sama dengan negatif 3 dibagi 3, negatif 1. Nah, kita sudah ketahui nilai dari A, B, dan C. Untuk selanjutnya dari soal adalah yang ditanyakan jumlah dari A ditambah B ditambah C. Maka tinggal kita jumlahkan A ditambah B ditambah C. A adalah 3 ditambah B-nya adalah negatif 3 ditambah nilai C-nya adalah negatif 1. Kita jumlahkan 3 ditambah negatif 3 adalah 0 ditambah negatif 1. 0 ditambah negatif 1 adalah negatif 1.